warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat soleh soleha, good morning. How are you today? Ya, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran kedua. Nah, sebelum itu kakak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat membaca teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat di sekolah dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat tentang hidup bersih dan sehat di sekolah dengan teliti. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dan kerugian apabila hidup tidak bersatu. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan gerakan secara seimbang, dominan statis dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani. Sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sudah siap untuk belajar? Ayo, sebelumnya siapkan juga alat tulis dan belajarnya ya, teman-teman. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang hidup sehat di sekolah. Ayo, siapa yang tahu hidup sehat itu menguntungkan apa merugikan? Ya, betul sekali. Hidup sehat itu sangat menguntungkan karena dengan hidup sehat kita akan terhindar dari penyakit. Nah, ayo buka buku halaman 42. Di sini terdapat cerita tentang kebiasaan hidup sehat Adit dan Julham di sekolah. Ayo baca sama-sama. Adit dan Julham selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah maupun di sekolah. Di sekolah, Adit dan Julham tidak pernah membuang sampah sembarangan. Nah, jika sudah jajan, maka bekas bungkus makanannya wajib ya dibuang ke tempat sampah agar lingkungan kita selalu bersih dan sehat. Karena itu, Adit selalu membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, sekolah menjadi bersih dan indah. Karena sampah yang berserakan akan menimbulkan bau tak sedap dan banyak dihinggapi oleh lalat. Lingkungan tidak bersih akan menimbulkan penyakit. Dengan hidup bersih akan membuatmu tetap sehat. Waktu istirahat telah tiba. Adit dan Coki bermain bola bersama. Mereka sangat bergembira. Siapa di sini yang juga gemar bermain bola? Ketika sedang bermain bola, tiba-tiba Adit terjatuh dan mengenai Coki. Lalu Adit pun meminta maaf kepada Coki, tetapi Coki tidak mau memaafkannya. Coki memusuhi Adit dan tidak mau berbicara dengan Adit. Keesokan harinya, Adit dan Coki mendapatkan tugas untuk piket bersama. Coki masih memusuhi Adit sehingga Coki ingin piket sendiri. Coki pun membersihkan kelas sendiri, tetapi Coki merasa lelah dan tidak bisa menyelesaikan piketnya. Dan kemudian Adit pun datang menghampiri Coki. Adit langsung membantunya. Lalu mereka pun berbaikan kembali. Dan Coki pun meminta maaf karena sudah memusuhi Adit. Nah, teman-teman, jadi tugas piket itu akan terasa lebih ringan apabila dilakukan secara bersama-sama dan akan cepat selesai jika dilakukan bersama. Bermusuhan akan sangat merugikan diri sendiri. Bermusuhan juga tidak mencerminkan perilaku hidup bersatu. Nah, setelah mendengarkan cerita kakak tadi, jadi apa yang termasuk pada contoh perilaku hidup bersatu? Siapa yang tahu? Ya, benar. Contoh perilaku hidup bersatu pada cerita Adit dan Coki adalah ketika mengerjakan piket secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Dan selanjutnya, apa yang termasuk pada contoh hidup tidak bersatu? Ya, benar. Pada cerita Adit dan Coki, yang termasuk perilaku hidup tidak bersatu adalah ketika Coki dengan Adit bermusuhan dan Coki harus mengerjakan piket sendiri. Jadi piket itu akan terasa lebih berat dan melelahkan. Nah, keesokan harinya
Adit dan teman-teman berlatih gerakan statis yang dilakukan dengan cara berbaring. Contohnya yang pertama ada gerakan statis berbaring terlentang dan berbaring miring. Nah, sebelum itu siapa yang tahu tentang keseimbangan statis? Nah, kakak jelaskan ya. Jadi, keseimbangan statis itu adalah latihan keseimbangan dalam mempertahankan posisi tubuh atau keadaan tubuh dalam keadaan tidak bergerak atau statis. Nah, tadi ada dua contoh ya, yaitu yang pertama berbaring terlentang dan berbaring miring. Untuk berbaring terlentang itu caranya yang pertama, mula-mula berbaringlah di lantai dengan sikap terlentang. Lalu punggung, kaki, dan kepala dirapatkan ke lantai. Pandangan melihat ke arah atas, lalu kedua tangan berada di samping badan. Nah, contohnya ada di gambar berikut. Yang kedua, berbaring miring. Caranya yang pertama, berbaringlah di lantai dengan sikap miring. Mula-mula berbaringlah di lantai dengan sikap miring. Pinggang, kaki kiri, kepala, dan lengan kiri menempel ke lantai. Nah, seperti gambar berikut ini ya. Lalu, Adit bersama teman-temannya melakukan olahraga bersama-sama dengan gembira. Tapi ingat ya, sebelum melakukannya harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera. Nah, latihan keseimbangan ini membuat tubuh kita menjadi sehat. Lakukanlah gerakan tersebut di rumah ya, teman-teman, dengan bantuan atau pengawasan dari ayah atau ibu. Nah, jadi setelah mendengarkan cerita Adit dan teman-temannya, apa yang sahabat ketahui sekarang? Ya, yang pertama, sampah berserakan akan menimbulkan bau tidak sedap dan banyak dihinggapi lalat. Yang kedua, lingkungan yang tidak bersih akan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, tugas piket akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Dan yang terakhir, olahraga dapat membuat tubuh kita sehat dan kuat. Nah, untuk tugas hari ini, yang pertama, tolong kerjakan tugas pada halaman 43, 44, dan 46. Tugas kedua yaitu mempraktikkan gerakan keseimbangan statis berbaring terlentang dan berbaring miring. Ya, tolong dikerjakan ya teman-teman. Semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan kegiatan amaliyahnya dan terutama sholatnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.